Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Jelita Karin. Saya dari mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 2016 yang mengambil mata kuliah rekayasa nilai yang dibimbing oleh Pak Jati. Sebelumnya, saya akan menyampaikan bahwa saya akan menyampaikan tema presentasi yaitu dengan kasus ke-6, yaitu Southwest Regional Water Supply. Yang pertama adalah latar belakang. Adanya permintaan akan pasokan air dan untuk melayani kebutuhan air di masa mendatang di wilayah barat daya, dimungkinkan adanya upaya guna memenuhi kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dengan memanfaatkan sumber daya air, ditunjang dengan bangunan-bangunan yang dapat menyimpan dan memaksimalkan sumber daya air yang ada. Pembangunan-bangunan air tersebut juga dimaksudkan untuk membawa dan mengalirkan air ke daerah layanan. Selain itu, adanya bangunan air tersebut harus tetap bisa melindungi fasilitas dan lingkungan di daerah tersebut. Dari desain yang telah ada, maka dilaksanakan studi value engineering guna mendapatkan biaya dan mutu yang optimal. Berikut adalah deskripsi dari proposal studi value engineering dalam proyek Southwest Regional Water Supply atau SWRWS. Tujuan studinya ada 4. Yang pertama, meninjau ketersediaan dan hasil air AWSA. Kedua, menelaah desain proposal sebelumnya dan mempertimbangkan komponen proyek dan fokus area. Ketiga, mengidentifikasi konfigurasi komponen. Keempat, merekomendasikan penelitian dan investigasi lebih lanjut. Kedua adalah fokus area. Fokus area di sini terdapat 5 bagian, yaitu tentang potensi risiko, dampak kekeringan, meminimalkan biaya energi, dampak lingkungan, mencari sinergi, yaitu misalnya rilis dari penyimpanan, penjualan tenaga surya, ketika tidak memompa, yang secara bersamaan dapat memenuhi kebutuhan pengguna air dan lingkungan. Yang ketiga, item yang tidak dapat dirubah, yaitu pengalian air tahunan rata-rata maksimum dari model terverifikasi. Pengalian maksimum air dalam penyimpanan dapat dilepas. Yang keempat, penyesuaian dengan kendala ASWA. Dan kelima, penyesuaian dengan Endangered Species Act atau yang bisa disebut ESA. Keempat, item lainnya menjadi catatan, yaitu analisis VE, tim VE yang meninjau implikasi, tim VE yang tidak meninjau perkiraan biaya, tim VE tidak mengevaluasi kelayakan ekonomi, dan semua studi value engineering membutuhkan kasus dasar. Evaluasi teknis dilakukan menjadi 2 tahap, yaitu tahap yang pertama, ESC mengontrak Buhanam Hudson Inch atau BHI untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengalian dan lokasi penyimpanan di lembah Cliff sampai Gila, dan merencanakan struktur pengalihan, alat angkut, dan jalur pipa ke Mimbres Basin pada tingkat penilaian 10%. Yang selanjutnya, pada tahap kedua, setelah selesainya tahap 1, ISC mengontrak Buhanam Hudson Inch untuk melakukan evaluasi teknik tahap kedua proposal SWRWS masih pada tingkat penilaian 10%, menggunakan penyelidikan lapangan tambahan termasuk survei batimetrik, geomorfologi, dan geofisika atau geoteknik sampling. Yang ketiga adalah study value engineering. Tim value engineering dalam proyek Southwest Regional Water Supply terdiri dari 8 spesialis teknis ditambah seorang fasilitator rekayasa nilai. Spesialisasi teknik tersebut termasuk observabilitas, biaya, struktur hidrolik, alat angkut, perizinan, lingkungan, geomorfologi, dan transport sedimen, bendungan, waduk, dan geoteknik. Metode analitis studi value engineering dibagi menjadi 6, yaitu pada tahap fase informasi, tahap analisis fungsi, tahap fase kreatif, tahap analisis, tahap pengembangan, dan yang terakhir adalah presentasi dan laporan. Berikut adalah tabel tentang biaya konstruksi dan non-konstruksi pada proyek Southwest SRWS. Dapat dilihat detail item biaya konstruksi dan non-konstruksinya proyek sudah dijelaskan di dalam item description dan item-item lainnya. Dengan total kapital dan O&M cost A plus B-nya adalah 644.516 juta dolar. Study value engineering. Pada study value engineering proyek ini menghasilkan 13 proposal dan 17 rekomendasi tambahan. Yang pertama adalah mengelola aliran permukaan dari anak Sungai Gila ke sistem penyimpanan air waduk. Mengoptimalkan proyek untuk semua kemungkinan arus masuk, termasuk anak-anak sungai yang sudah diambil dalam rencana yang diusulkan.
Adapun keuntungan dari konsep alternatifnya yaitu berpotensi menyediakan sumber air yang sebelumnya tidak diketahui, menyediakan peluang yang meningkat untuk menjaga aliran bypass lingkungan. Arus masuk anak sungai harus diperhitungkan dalam rencana distribusi air secara keseluruhan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dapat dimasukkan dalam sistem operasi. Jika arus anak dapat digunakan untuk membantu pertahanan aliran bypass lingkungan dengan mengurangi jumlah aliran yang dialirkan. Ketiga, aliran anak sungai yang disimpan dapat disimpan dan dilepaskan untuk menyediakan aliran bypass lingkungan pada saat air rendah di batang utama Sungai Gila. Berikut adalah gambar dari LCC atau biasanya disebut Life Cycle Cost Analysis pada proyek ini. Di dalam perhitungan LCC di sini dapat diperkirakan potensi penghematan yaitu sebesar 1.560.000 dolar. Yang kedua adalah menghilangkan waduk Win diganti waduk kedua di Spar Canyon. Terdapat dua waduk Spar yang saling terhubung dan memiliki perbedaan kapasitas dan fungsi. Keuntungan konsep secara alternatif memiliki keuntungan sebanyak 5 poin, yaitu menyediakan kedua waduk dalam satu ngarai atau tebing. Yang kedua, menyediakan sebuah pompa untuk memompa dan pengoperasian lebih fleksibel, memungkinkan perlepasan secara gravitasi sistem saluran di samping pompa, menghilangkan 5.000 feet pipa saluran, menghilangkan persilangan antara Sungai Gila dengan pipa saluran. Keuntungan dari konsep asli, yaitu fasilitas penyimpanan air yang terlebih. Tidak butuh pemompaan untuk mengisi waduk atas. Risiko penerapan konsep alternatif ini dapat memperbesar area reservoir di lahan hutan nasional dan diperkirakan dapat mencapai potensi penghematan sebesar 17 juta dolar. Ketiga, konsolidasi waduk Pop dan Sikrom. Konsolidasi reservoir Pop dan Sikomar ke dalam satu reservoir yang lebih besar di Ngarai Greenwood. Keuntungan dari konsep aslinya terdapat dua, yaitu dua sistem reservoir menyediakan redundansi dan lebih banyak fleksibel untuk operasi dan pengiriman. Yang kedua, relokasi jalan raya 180 tidak diperlukan. Keuntungan konsep alternatif hanya berdampak pada satu lembah atau ngarai. Yang kedua, mengurangi infrastruktur tambahan untuk bendungan, mengurangi penguapan, menghasilkan beberapa pipa penyalur untuk mengisi Sikamor, menghilangkan kebutuhan untuk membangun akses jalan mobilisasi dan dampak terhadap kondisi yang ada. Risiko penerapan konsep alternatif, yaitu kurang informasinya kondisi geologi, relokasi jalan hanya 180 mungkin sulit. Perkiraan potensi penghematan sebesar 70 juta dolar. Alternatif keempat yaitu penggunaan pipa baja untuk mengalirkan air. Menggunakan pipa baja untuk mengalirkan air yang dialirkan dari pintu intake ke Koanda pada struktur bangunan pengalihan di sepanjang Sungai Gila untuk dibuang ke Spar Reservoir. Keuntungan dan kerugian secara alternatif yaitu keuntungannya biaya konstruksi lebih rendah daripada terowongan sekitar, memungkinkan kemudahan pemeliharaan. Keuntungan dari konsep aslinya, panjang alignment terowongan jelas lebih pendek, sekitar 18.000 kaki. Penyelarasan terowongan lurus meminimalkan masalah erosi dan sedimen. Tidak melibatkan atau memerlukan akses konstruksi di sepanjang Sungai Gila di Ngarai. Lebih mudah memungkinkan di area hutan nasional forest. Risiko penerapan konsep alternatifnya adalah instalasi pipa pada lereng menurun seragam, karena mungkin tidak praktis. Instalasi pipa di dalam area tebing curam, mungkin memerlukan dukungan bracket yang tinggi. Peningkatan keselarasan di sepanjang Ngarai Sungai Gila. Tingkat scoring dan erosi Sungai Gila yang lebih tinggi, dan tingkat gangguan lingkungan yang lebih tinggi. Total biaya konstruksi pipa diperkirakan sebesar 42 juta dolar, ditambah biaya kontingensi 30% sekitar 12.600 dolar konservatif untuk perkiraan biaya total sekitar 54.600 dolar. Perkiraan biaya pembangunan terowongan adalah 59.780 juta dolar per April 2014 tanpa kontingensi 30% untuk penghematan biaya konstruksi konservatif sekitar 5.180.000 dolar.
yang dapat dibulatkan hingga 5.200.000. Perkiraan potensi penghematan yaitu sebesar 5.200.000 dolar. Yang kelima, membangun saluran untuk mengangkat sedimen dari waduk. Kelebihan konsep awalnya adalah memungkinkan aliran permukaan menuju waduk sebagai sumber air tambahan potensial. Kedua, kelebihan konsep alternatifnya yaitu biaya konstruksi kantor lumpur tidak ada, menghilangkan dampak akibat pemotongan aliran air bawah, menjaga kualitas air dari waduk, mengurangi kebutuhan pemeliharaan sedimen. Kerugiannya yaitu ada biaya pembuatan aliran baru, biaya pemeliharaan, menimbulkan abrasi pada saluran. Total penghematannya sebesar 4.300.000 dolar. Yang keenam, modifikasi saluran keluar bendungan untuk kontrol suhu. Keuntungannya, alat pengendali suhu di bangunan outlet tidak memiliki cukup ruang untuk mengeluarkan air. Konsep alternatif kelebihannya, pengurangan air dari waduk pada elevasi berbeda-beda. Kerugian konsep alternatif perizinannya sangat sulit. Keterangannya, biaya alat pengontrol suhu adalah 640.000 dolar untuk 4 buah alat. Penghematannya sebesar 0 dolar. Alternatif ketujuh yaitu konservasi air sebagai komponen proyek. Konservasi perlu dipertimbangkan dalam mengelola kebutuhan akan pasokan air yang disediakan oleh proyek. Berikut adalah LCC atau Life Cycle Cost Analysis pada alternatif ketujuh yang diperkirakan dapat menambahkan potensi penghematan di masa depan sebesar 2.864.430 dolar. Kebijakan NEPA Sarbanes-Oxley mengharuskan setiap alternatif bangunan penyimpanan dan pengalihan menerapkan konservasi air pada proyek dan dampaknya pada lingkungan. Keuntungan pada alternatif 7 ini sejalan dengan apa yang mungkin akan diperlukan untuk NEPA dan bagian 404 memungkinkan proses. Risiko penerapan konsep alternatif mengurangi jumlah air yang dibutuhkan dari proyek atau dapat meningkatkan hasil proyek jika penghematan air dimasukkan sebagai komponen hasil proyek. Alternatif ke-8 yaitu optimalisasi stasiun pompa untuk distribusi aliran air. Desain awal. Desain awalnya kita melaksanakan 5 stasiun pompa, 500 setiapnya pada tiap bagiannya adalah 500 horsepower, TDH 400 kaki, biaya satu pompanya sebesar 653.000 dolar, biaya konstruksi per stasiun 1.267 dolar, total TDH 2000 kaki, diameter pipa 36 inch dengan tekanan 250 PSI. Desain alternatifnya total 3 pompa, TDH 1940 kaki, 650 kaki at pompa, diameter pipa 360 inch dengan tekanan 300 PSI. Hasil desain alternatifnya meningkatkan biaya pipa 10%, meningkatkan biaya pompa 20%, penghapusan 2 stasiun pompa. Perkiraan penghematan yaitu 1.650.000 dolar di awal, tapi untuk di masa depan perkiraan penghematan sebesar 0 dolar. Yang 9, menggunakan pintu intake pasif menggantikan bangunan infiltrasi. Penggunaan pintu intake pasif ini memudahkan pemeliharaan pada bangunan. Keuntungan dan kerugiannya adalah biaya konstruksi dan OM berkurang, daerah terdampak konstruksi berkurang. Risikonya sedimen membuat intake tersumbat, tidak menggunakan pembersih otomatis. Perkiraan penghematan jumlah awalnya sebesar 13.600.000 di awal dan di masa depan adalah 100.000 dolar. Totalnya adalah 13.700.000 dolar penghematan. Di samping ini adalah gambar dari intake dan plan fryer intake-nya. Passive intake screen structure location. Dari tampak atas maupun tampak depannya. Alternatif ke-10 adalah memindahkan cekungan sedimentasi dari hulu waduk ke area waduk. Keuntungan dan kerugian alternatif. Yang pertama, kelebihan konsep awal, menangkap dan menyimpan sedimentasi waduk. Kelebihan konsep alternatif, perubahan lokasi dapat mengurangi kebutuhan akan persyaratan keamanan bendungan dan juga mengurangi kebutuhan bangunan layanan. Topografi menguntungkan untuk penghapusan sedimen. Sedimen halus akan terangkat ke reservoir utama selama volumenya tinggi. Kerugian konsep alternatif pada ini, akumulasi sedimen waduk sulit dihilangkan dalam periode tahunan. Keterangannya,
biaya yang dibutuhkan untuk peningkatan PNM dari 115 ke 69 sebesar 15%. Persyaratan dalam proyek mengenai sistem kelistrikan perlu dipelajari lebih lanjut. Perkiraan penghematannya di awalnya adalah 15 juta dolar dan di masa depan adalah 0 dolar. Yang ke-11 adalah memanfaatkan infrastruktur elektrik untuk melayani pompa tenaga rendah pada waduk wind. Pada kelebihan konsep alternatifnya, jalur elektrikal sudah ada pada daerah tersebut sehingga cukup diperpanjang untuk melayani kebutuhan pompa kecil. Kerugiannya, infrastruktur yang telah ada diduga tak cukup memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Keterangannya, sangat bermanfaat jika memanfaatkan infrastruktur yang telah ada untuk melayani kebutuhan pompa kecil. Dengan menambah kabel penghubung baru untuk mensuplai listrik, pompa kecil akan lebih mahal. Perkiraan penghematannya tidak terukur keseluruhan. Yang ke-12, menghubungkan kebutuhan energi proyek ke sumber tenaga tegangan 115 kV dibanding sumber tegangan 69 kV. Keterangannya, kelebihan konsep awalnya memungkinkan aliran permukaan menuju waduk sebagai sumber air tambahan potensial. Kelebihan konsep alternatifnya, perbedaan biaya kecil perlu penambahan beban 25-30 MVA. Kerugiannya, biaya pembuatan aliran baru, biaya pemeliharaan, menimbulkan abrasi pada saluran. Dan perkiraan penghematannya keseluruhan tidak terukur. Alternatif ke-13 menggunakan trafo bertegangan 12,47 kV. Menggunakan trafo 12,47 kV daripada 4,16 kV untuk mesin pompa berukuran besar. Kelebihan konsep alternatif ini menghilangkan satu transformasi dan satu transformator. Biaya akibat penyediaan dasar menjadi murah. Penghematannya sebesar 2 juta dolar. Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan sebelumnya yaitu yang pertama, studi value engineering menghasilkan 13 proposal dan 17 rekomendasi tambahan. Kedua, menggunakan metode analisis study value engineering yang digunakan dalam proyek yaitu fase informasi, analisis fungsi, fase kreatif, tahap analisis, tahap pengembangan, dan presentasi dan laporan. Hasil kajian tim study value engineering ada 19 proposal rekayasa nilai diterima, 3 ditolak, dan 8 ditunda. Proposal rekayasa nilai yang diterima yaitu sertakan tindakan konservasi air sebagai komponen dari proyek, konsolidasi reservoir paus, hilangkan wind reservoir dan tambahkan reservoir kedua, optimalisasi banyak dan ukuran stasiun pompa yang diperlukan untuk menyalurkan air ke damming. Yang E, tambahan perlindungan erosi tambahan pada pengalihan yang diusulkan struktur untuk mencegah pengapit struktur oleh erosi sungai selama banjir besar. F, tambahan sistem alert atau SCADA untuk mengaktifkan sistem yang dioptimalkan operasi dan akuntansi arus air masuk dan keluar proyek. Yang G adalah sejarkan teknis atau NEPA dan bagian 404 pengembangan alternatif dan proses evaluasi. Mempertimbangkan reservoir belajar satu baris BHI dan reklamasi adfill reklamasi yang di atas fondasi cut-off tanpa kontrol rembesan reservoir. Desain alternatif tambahan harus dipertimbangkan bahwa dengan kokoh menangani keamanan dan rembesan bendungan pengelolaan. Menggunakan kembangan model air tanah, modifikasi kelengkapan dari bendungan, menggunakan infrastruktur elektrikal yang dapat memicu pompa pembangkit waduk, menggunakan 12,47 kV dibanding 4,16, menghapus konsep awal kantong lumpur, mengkaji ulang pemisahan penyediaan dalam proyek ini, menerapkan rencana pengembangan proyek bertahap yang memberikan pengalihan gila awal dan tingkat penyimpanan awal atau dasar. Mengembangkan tujuan proyek operasional untuk alternatif penyimpanan pengalihan. Mengembangkan tujuan dan kebutuhan PN. Lakukan simulasi Monte Carlo terhadap elemen-elemen operasi sistem kunci yang berkaitan dengan perlengkapan dan pengiriman perairan AWSA untuk mendemonstrasikan kelayakan proyek. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemodelan hidraulik rinci tambahan yang diusulkan struktur pengalihan untuk menilai kinerjanya di bawah yang lebih luas berbagai kemajuan laju, aliran, dan kondisi sedimentasi. Proposal rekayasa nilai yang ditolak adanya gunakan pipa beja untuk membawa air yang dialirkan, pompa air dari waduk San Carlos, membangun saluran untuk memungkinkan sedimen untuk melewati penyimpanan waduk. Yang ditunda, beberapa proposal rekayasa nilai yang ditunda ada dari poin A sampai H.
Dan total penghematan proposal yang diterima adalah sebesar 106.514.430 juta dolar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah maupun perbuatan. Saya akhiri. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.